Selamat datang di Kontemplasi Takdir yang mencoba menyajikan konten-konten tentang pembelajaran hidup di media sosial. Bersama saya, seorang pakar alasan, lulusan Universitas Banyak Alasan Nusantara. Di episode kali ini, saya ingin membahas tentang puisi, berhubung tanggal 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Nasional dirayakan bertepatan dengan peringatan hari wafatnya salah satu legenda penyair terkemuka, yaitu Chairil Anwar. Di Instagram @kontemplasitakdir, saya juga memunculkan post tentang beberapa puisi pendek yang berkesan bagi saya. Kenapa saya membahas puisi? Selain karena masih dalam momentum Hari Puisi Nasional, saya cukup familiar dengan puisi. Kedekatan saya dimulai sewaktu duduk di bangku sekolah dasar, mungkin sekitar kelas 4 SD. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada subjek deklamasi, yaitu membawakan puisi di depan kelas. Deklamasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nomina atau kata benda, yang berarti penyajian sajak yang disertai lagu dan gaya. Nah, sewaktu deklamasi, saya cukup percaya diri membawakan puisi di depan kelas. Bukan karena saya hebat atau berbakat, tapi karena percaya diri mungkin adalah satu-satunya yang bisa saya banggakan. Generasi 80-90-an mungkin bisa mengerti hal ini. Di bangku sekolah, sekitar sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, dalam bersosialisasi, seorang anak, dalam hal ini saya laki-laki, memerlukan sesuatu untuk membuatnya dikenali di antara puluhan anak lainnya. Sesuatu ini misalnya kepandaian akademis yang dibuktikan dengan nilai dan ranking di buku raport, atau orang tuanya kaya dan terpandang secara ekonomi atau status sosial, atau paras yang rupawan, entah ganteng untuk laki atau cantik untuk perempuan. Saya sendiri tidak pintar sekali secara akademis, namun juga tidak bodoh. 10 besar sih selalu masuk lah, kecuali saat ada di kelas 3 SMU jurusan IPA. Nanti saya cerita tentang SMU ini ya. Orang tua saya berkecukupan, tapi tidak kaya raya. Maklumlah PNS, pegawai negeri sipil, dan juga tidak memiliki jabatan yang tinggi. Tampang serta fisik saya juga biasa-biasa saja. Tidak jelek-jelek amat, tapi bukan tipe laki-laki yang akan membuat semua mata memandang saat saya memasuki ruangan. Maka saya berpikir, apa kira-kira yang bisa saya banggakan? Dan akhirnya saya memutuskan dua hal untuk ditonjolkan, yaitu dengan melatih selera humor yang baik dan membangun percaya diri untuk berkomunikasi di depan publik. Percaya diri ini juga yang akhirnya saya gunakan saat deklamasi, di mana saat semua siswa lain membacakan puisi dengan datar, bahkan cenderung gugup, saya sudah membawakannya dengan menggunakan intonasi dan gaya. Hal inilah yang membuat saya akhirnya selalu kebagian giliran terakhir saat deklamasi dari 40 siswa di kelas. Mungkin karena gurunya berpikir, anak ini diletakkan di belakang saja sebagai penutup untuk memberikan gong atau penampilan yang paling berkesan. Nah, saya ingat betul kejadian deklamasi saat saya di kelas 6 SD. Dulu ada teman perempuan sekelas, sebut saja namanya Olivia. Olivia ini anaknya pendiam, tipikal anak yang rajin belajar, bukan tukang onar lah intinya. Prestasi akademiknya masih di bawah saya walaupun tidak jelek juga. Olivia ini adalah tipe-tipe orang yang memang tidak begitu memiliki kemampuan berbicara di depan publik. Saat nongkrong pun, dia adalah pendengar yang baik dan hanya akan berbicara banyak kepada orang yang benar-benar dia rasa dekat. Kalian pasti punyalah tipe orang seperti ini di tongkrongan. Saya ingat betapa gugupnya ia waktu pelajaran bahasa Indonesia itu. Bahkan sebelum giliran dipanggil tiba, beberapa kali gesturnya memperlihatkan tanda-tanda kegugupan. Dan perlu diketahui, saat deklamasi ini tanpa teks ya, jadi sudahlah harus membawakan puisi di depan kelas, harus hafal pula. Penderitaan berganda untuk orang seperti Olivia. Jadi ia pun tampak komat kamit sebelum namanya dipanggil, mungkin menghafal baris demi baris puisi yang akan dibawakan. Dan tibalah gilirannya dipanggil. Ia maju ke depan kelas dan mulai membacakan puisi. Iya, membacakan. Jadi walaupun deklamasi, ia seperti membacakan puisi tersebut dari ingatannya. Dan mungkin karena gugup, gesturnya pun memperlihatkan hal itu. Berdiri dengan kedua tangan di belakang tubuh, seperti posisi istirahat di tempat, dengan lutut yang menekuk berulang kali, seolah bersiap lari kembali saja ke tempat duduk jika telah selesai. Celakanya, guru bahasa Indonesia yang mungkin menurut saya ingin memberikan semangat, malah memotong saat Olivia berdeklamasi dan berkata, "Itu coba posisi badannya yang benar, jangan seperti orang menjahit begitu." Sontak seluruh kelas tertawa. Dan dengan mata berkaca-kaca, seperti hendak menangis, Olivia pun harus mengulang deklamasi dari awal. Dan seperti saya duga, tidak ada perbaikan dalam penampilannya berdeklamasi. Bayangkanlah apa rasanya menjadi Olivia saat itu. Di dalam ketidaknyamanan harus berdeklamasi di depan kelas tanpa teks, ditambah mendapat komentar yang sebenarnya baik, namun menjadi tertawaan seluruh kelas. Saya iba melihat situasi itu.
Bagi saya yang merasa bisa mengukur kemampuan Olivia dalam berdeklamasi, membawakan puisi tanpa ada kesalahan kata saja sudah luar biasa. Apa jadinya? Apa jadinya jika dengan segala kegugupannya malah ditertawakan satu kelas? Jadilah setelah selesai Olivia berdeklamasi, di antara sepinya tepuk tangan, saya adalah orang yang bertepuk tangan paling keras. Mungkin sebagian karena kasihan, tapi lebih karena saya merasa Olivia sudah memberikan yang terbaik yang ia bisa lakukan. Dan saya harus akui, saya juga terharu melihatnya berdeklamasi sampai akhir tanpa menangis. Ada lagi cerita lain tentang teman sebangku saya bernama Haryono. Sebelumnya, mari kita bahas istilah teman sebangku ini. Mungkin awalnya dulu, saat istilah ini dicetuskan, murid duduk berdua di satu bangku kayu panjang dengan meja yang panjang pula ya. Jadi bisa dikatakan satu bangku yang menjadi istilah teman sebangku. Sementara meja dan kursi di sekolah saya, dari TK, Taman Kanak-Kanak, sampai SMU, Sekolah Menengah Umum, adalah meja dan kursi untuk perorangan. Jadi bagi saya, istilah teman sebangku itu seolah-olah duduk berdua di satu kursi, di mana seorang murid memangku murid lainnya. Janggal sekali jadinya. Oke, istilahnya kita ganti ke teman duduk sebelah. Jadi Haryono ini teman duduk sebelah saya di kelas 6 SD, dan kami duduk di deretan paling belakang. Entah kenapa, sampai beberapa nama terakhir dipanggil ke depan, nama kami berdua tak kunjung disebut. Jadi sambil memperhatikan beberapa teman yang bergiliran maju, kami bisik-bisik di belakang bahwa kelihatannya nama kami berdua akan dipanggil benar-benar di terakhir. Haryono ini secara akademis di atas saya, jadi mungkin ia juga punya gengsi untuk setidaknya menunjukkan kemampuan berdeklamasi, atau mungkin dia memang hanya ingin bergaya saja. Apapun alasannya, ia beberapa kali bertanya sambil berbisik, apa gaya yang cocok untuk baris-baris tertentu di puisi yang akan dideklamasikan. Dan saya pun menyarankan beberapa gaya yang dapat dilakukan saat membawakan puisi ini. Oh iya, puisi yang menjadi materi deklamasi hari itu adalah Kerawang Bekasi. Pasti tahu ya puisinya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Itu potongan puisi dari Kerawang Bekasi yang ditulis oleh Chairil Anwar pada tahun 1948. Puisi ini adalah salah satu puisi yang populer dari Chairil Anwar yang sering masuk dalam kurikulum pelajaran bahasa Indonesia. Dan puisi ini memang sebaiknya dibawakan dengan intonasi yang bersemangat karena nuansa perjuangan yang kental dalam setiap barisnya. Dan benar saja, saat tersisa 2 nama murid untuk dipanggil berdeklamasi, nama Haryono pun disebut terlebih dahulu. Majulah ia dengan cukup percaya diri dan mulai berdeklamasi. Tadi dalam diskusi bisik-bisik kami, ada beberapa gaya yang saya sarankan untuk dilakukan. Tidak terlalu rumit. Misalnya saat kata merdeka, berikan tekanan kalau perlu setengah berteriak sambil kepalkan tangan ke atas. Namun apa yang terjadi? Mungkin bahkan Haryono dengan kemampuan akademis di atas saya pun menderita kegugupan saat harus berdeklamasi di depan kelas. Jadilah sepanjang puisi, dari judul sampai selesai, Haryono hanya melakukan satu gaya, yaitu posisi tangan menggendong bayi dengan kedua telapak tangan menghadap ke atas, dengan variasi tangan mengarah ke kiri, ke kanan, lalu diulang lagi sampai puisi selesai. Jadinya mirip seperti orang yang mempersilahkan orang lain untuk berjalan mengarah ke kiri atau ke kanan. Seluruh kelas pun berderai tawa. Bedanya dengan Olivia, Haryono meneruskan berdeklamasi sambil tersenyum. Sepertinya ia sudah memahami bahwa situasi ini adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Dan ia pun berdamai dengan tawa dari teman-teman sekelas. Saya pun tidak bisa menahan senyum. Bukan karena Haryono jadi terlihat lucu saat deklamasi, namun karena apa yang kami diskusikan bisik-bisik cukup panjang sebelumnya tidak membawa hasil sama sekali. Dan setelah ia selesai deklamasi, seluruh kelas bertepuk tangan, di mana saya bukan lagi yang paling keras. Saya tidak tahu apa alasan teman-teman lain bertepuk tangan. Namun sama seperti tepuk tangan saya untuk Olivia, saya juga merasa inilah yang terbaik yang bisa ditampilkan Haryono. Bedanya adalah saya tidak terharu dan bahkan tersenyum bangga saat ia kembali ke tempat duduknya. Dan sebelum duduk, Haryono berkata, "Hilang semua tadi gayanya," ucapnya sambil tersenyum. Saya senang, bukan hanya karena Haryono, salah seorang teman baik saya itu, dengan segala kegugupannya, mencoba memberikan sesuatu yang baru saat deklamasi. Namun, Haryono juga telah menjembatani situasi sebelum saya berdeklamasi. Bayangkan saja 30-an murid lebih membawakan puisi Kerawang Bekasi, mirip-mirip seperti yang Olivia lakukan. Apa jadinya itu situasi kelas? Muram durja. Lalu Haryono yang sedikit berbeda membuat situasi kelas segar kembali dan akan diakhiri oleh saya. Dan tanpa perlu dipanggil, saya maju ke depan
spontan, dengan percaya diri membawakan puisi Kerawang Bekasi, diakhiri dengan tepuk tangan meriah seperti biasa. Tepuk tangan yang juga saya alami saat subjek pidato di pelajaran Bahasa Indonesia, di mana saya adalah satu-satunya siswa yang berpidato di depan kelas tanpa teks. Banyak lagi sebenarnya peristiwa terkait puisi saat saya duduk di bangku sekolah dasar. Mungkin bagi teman-teman sekelas atau satu angkatan, saya hanya dilihat sebagai teman yang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Namun yang mereka tidak lihat adalah bahwa saya sebenarnya berlatih di rumah. Saya sadar bahwa saya tidak pintar secara akademis pun juga di bidang olahraga. Orang tua saya tidak kaya atau memiliki jabatan tinggi, lalu tampang serta fisik saya biasa-biasa saja. Momen-momen kebanggaan yang bisa saya miliki ya seperti deklamasi tadi. Jadi saya melatih bagaimana untuk tidak terlihat gugup saat tampil di depan publik. Kuncinya di tidak terlihat gugup ya. Jadi bukan pandai membawakan atau menarik atau khas, tapi minimal saya tidak terlihat gugup. Caranya sederhana, yaitu dengan mengamati bagaimana orang lain berbicara di depan publik, lalu mencari kelebihan dan kekurangan orang tersebut sebagai bahan pembanding untuk saya. Beruntung juga, ayah saya adalah orang yang sering sekali berbicara di depan publik, baik di kantor maupun di perkumpulan keluarga. Jadi saya bisa melihat langsung bagaimana menyampaikan sesuatu secara terstruktur, bagaimana memberikan intonasi pada hal-hal yang dianggap perlu, bahkan kadang harus lebih ekspresif untuk dapat mengambil perhatian orang banyak. Termasuk saat pelajaran kesenian bernyanyi di sekolah. Saya adalah orang yang tidak terlalu merasa gugup saat harus diminta bernyanyi di depan orang. Lahir dan besar di keluarga Batak Kristen memang cukup membantu karena sedari kecil saya akrab dengan kegiatan bernyanyi, baik di perkumpulan keluarga maupun di gereja. Jadi walaupun suara saya tidak bagus-bagus amat, tapi minimal tidak false juga, jadi masih bisa dinikmati lah. Mungkin muncul pertanyaan, kalau memang dari sekolah dasar sudah melatih kemampuan berbicara di depan publik, kenapa malah menggunakan akun kontemplasi takdir yang anonim dan tidak menggunakan akun personal atau memunculkan wajah? Hal ini akan saya bahas lain kali ya. Nah, balik lagi dengan kedekatan saya terhadap puisi. Sekalipun saya jadi bisa mengapresiasi puisi, namun tidak membuat saya lantas menggemari menulis puisi. Dalam sastra, saya lebih menggemari cerita panjang seperti novel. Saat bergabung di pers mahasiswa pun, saya lebih suka menulis feature dan opini dibanding puisi. 1-2 kali menulis cerpen dan sampai sekarang masih bermimpi menulis novel. Sekarang saya malah menulis untuk konten media sosial. Saya bahkan cenderung lebih menikmati cerita bergambar seperti komik. Saya adalah penggemar komik, dan kalau generasi saya mungkin pernah ingat, dulu juga ada kaset cerita rakyat. Itu juga salah satu media audio yang saya nikmati. Salah satunya cerita Keong Mas yang selalu saya ingat. Mungkin juga memang karena saya orang yang lebih audiovisual, sehingga saya pun lebih menggemari film sebetulnya. Segitu aja dulu untuk episode kali ini. Episode berikutnya masih dalam suasana Hari Puisi Nasional. Saya akan bahas beberapa puisi yang berkesan untuk saya, ditambah beberapa pengetahuan dasar tentang puisi ya, biar kita bisa belajar sama-sama tentang puisi. Ikuti terus Kontemplasi Takdir dengan berbagai kontennya. Konten Kontemplasi Takdir ini bisa kamu nikmati di YouTube dan Spotify. Ikuti juga media sosial @kontemplasi takdir di Instagram dan TikTok, juga @pakaralasan di Twitter dengan konten-konten tentang pembelajaran hidup. Jika ada yang punya usulan tentang konten-konten pembelajaran hidup yang ingin kita diskusikan, kasih tahu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.